Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pertemuan 9, yaitu tentang semen dan keramik. Di sini kita kelompok 6 beranggotakan saya sendiri, Rizal Fauzi-Akbar, dan rekan saya Wahyu Raisa. Berikut adalah subbab dari pertemuan 9, yaitu yang pertama jenis dan komposisi semen, yang kedua aplikasi semen, yang ketiga proses pembentukan kristal keramik, dan yang keempat adalah sifat-sifat keramik. Yang pertama yaitu semen. Mengulas sejarah tentang semen. Pada abad ke-18 tahun 1700-an Masehi, insinyur dari Inggris John Smeaton menemukan ramuan yaitu adonan dari batu kapur dan tanah liat untuk membangun menara suar Eddystone di lepas pantai Cornwall, Inggris. Tetapi Joseph Aspdin, insinyur berkebangsaan Inggris pada tahun 1824, yang mengurus hak paten ramuan yang kemudian dia sebut dengan semen Portland karena warna hasil akhir olahannya mirip tanah liat Pulau Portland. Apa itu semen? Semen adalah hydraulic binder atau perekat hidrolik, yang artinya senyawa-senyawa di dalam semen dapat bereaksi dengan air membentuk zat baru yang dapat mengikat benda-benda padat lainnya dan membentuk suatu kesatuan massa yang kompak, padat, serta keras. Dan bahan penyusunnya antara lain yaitu kapur atau CaO, silika atau CsIO2, alumina atau Al2O3, iron oxide atau Fe2O3, magnesium oksida atau MgO, sulfur trioksida atau SO3, dan alkali atau K2O, dan Na2O. Untuk jenis-jenis semen sendiri berdasarkan jenisnya, semen dibedakan menjadi 7, yaitu pertama semen Portland, 2 waterproofed semen, 3 semen putih, 4 high alumina semen, 5 semen antibakteri, 6 oil well semen atau OWC, 7 semen campur semen Portland atau OPC. Dan berdasarkan tipenya ada 5 tipe jenis semen. Yang pertama tipe 1 atau Portland semen, tipe 2 atau sulfat resisting semen, tipe 3 yaitu rapid hardening semen, tipe 4 Portland pozzolana semen atau PPC, tipe 5 hidrophobic semen. Terus selanjutnya yaitu aplikasi semen. Aplikasi semen yang utama adalah untuk pembuatan beton. Apa itu beton? Beton adalah campuran antara semen, agregat halus, agregat dasar, dan air dengan atau tanpa bahan campuran tambahan yang membentuk massa padat. Nah, semen itu dapat diaplikasikan sebagai apa? Yang pertama itu contohnya adalah rumah. Kedua ada jembatan, kemudian ada saluran irigasi, dan yang keempat adalah jalan. Selanjutnya adalah keramik. Sejarah keramik pada awalnya berasal dari bahasa Yunani keramikos, yang artinya suatu bentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Kamus dan Ensiklopedia tahun 1950-an mendefinisikan keramik sebagai suatu hasil seni dan teknologi untuk menghasilkan barang dari tanah liat yang dibakar seperti gerabah, genteng, porselen, dan sebagainya. Tetapi saat ini tidak semua keramik berasal dari tanah liat. Definisi pengertian keramik terbaru mencakup semua bahan bukan logam dan anorganik yang berbentuk padat. Sehingga pengertian dari keramik itu sendiri adalah material non-logam dan anorganik yang terdiri atas unsur-unsur logam dan non-logam yang terikat bersamaan secara primer dengan ikatan ion dan atau ikatan logam. Lalu klasifikasi keramik terbagi menjadi 2, yaitu tradisional dan halus. Untuk keramik tradisional, pengertiannya adalah keramik yang dibuat dengan menggunakan bahan alam seperti kuarsa, kaloin, dan lain-lain. Untuk aplikasi keramik, yaitu seperti dinnerware atau barang pecah belah, lalu untuk keperluan rumah tangga seperti lantai dan penutup dinding. Kemudian keramik halus. Keramik halus adalah keramik yang dibuat dengan menggunakan oksida-oksida logam atau logam seperti oksida logam alumina atau Al2O3, zirconium oksida atau ZrO2, dan magnesium oxide atau MgO, dan lain-lain.
Untuk aplikasi keramik halus seperti elemen pemanas, semikonduktor, komponen turbin, dan pada bidang mili. Kemudian ada proses pembentukan keramik. Dalam proses ini terbagi menjadi 3 proses, yaitu pertama proses pembentukan, kedua proses pengeringan, ketiga proses sintering. Dalam proses pembentukan terbagi menjadi beberapa proses, yaitu ada proses die pressing. Proses ini bahan keramik dihaluskan sehingga menjadi bubuk lalu dicampur dengan pengikat. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan lalu ditekan hingga menjadi bentuk yang padat dan kuat. Metode ini biasanya digunakan dalam pembuatan ubin, keramik, elektronik dengan cukup sederhana dan mudah. Lalu ada proses mold pressing. Pada proses ini pembuatan keramik menggunakan pembungkus karet, kemudian bubuk dimasukkan ke dalam sarung karet, kemudian dibentuk dalam cetakan hidrostatik. Lalu ada extrusion molding. Pada metode ini melalui lubang cetakan dengan ekstruksi melalui mulut yang keras. Metode ini biasanya digunakan untuk membuat pipa saluran. Kemudian ada slip casting. Pada metode ini dilakukan untuk memperkeras suspensi dengan air dan cairan lainnya, lalu dituang ke dalam plester beton. Air akan diserap dari daerah kontak ke dalam cetakan dan lapisan lempung yang kuat terbentuk. Lalu untuk terakhir yaitu proses injection molding. Metode ini banyak digunakan untuk memproduksi benda-benda yang mempunyai bentuk yang kompleks. Kemudian ada proses pengeringan. Proses pengeringan ini adalah proses pembuatan keramik dengan menggunakan tekanan, ditambahkan sejumlah air atau cairan sebagai pengikat. Proses ini berfungsi untuk menghilangkan kandungan air. Kemudian yang terakhir adalah proses sintering. Proses sintering adalah proses penggabungan partikel-partikel serbuk melalui peristiwa difusi pada saat suhu meningkat. Setelah itu ada sifat-sifat keramik. Sifat-sifat keramik ini terbagi menjadi 6, antara lain sifat mekanik, sifat termal, sifat elektrik, sifat optik, sifat kimia, dan sifat fisik. Sifat mekanik pada keramik yaitu keramik memiliki sifat material yang kuat, keras, tahan korosi, memiliki kerapatan rendah, titik leleh yang tinggi, dan cenderung patah. Kemudian sifat termal. Sifat termal pada keramik ini adalah kemampuan bahan untuk menyerap panas dari lingkungan. Setelah itu ada sifat elektrik. Sifat elektrik ini adalah keramik sebagai isolator yang dapat dipolarisasi dan digunakan sebagai kapasitor. Setelah itu ada sifat optik. Sifat optik ini adalah keramik dapat memantulkan cahaya. Setelah itu ada sifat kimia seperti karbon aktif, silika gel, zeoloid, dan sebagainya, mempunyai luas permukaan besar dan dipakai sebagai bahan pengabsorb. Yang terakhir adalah sifat fisik. Sifat fisik pada keramik yaitu sifat yang keras dan tahan terhadap proses. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.